Hey guys, aku Yemi Mahutapaya dan thank you so much udah gabung di Obrolan Malam bersama Revivo. Pastinya kita akan ngobrolin hal-hal yang membangun dan juga menguatkan. So, enjoy and God bless you. Yes guys, welcome back to my podcast Obral. Senang banget nih bisa bertemu lagi di udara dengan kalian. Dan seperti biasa hari ini gue gak sendiri, tapi gue sudah punya tamu yang spesial banget. Dan pastinya ini bukan pertama kalinya dia kesini. Sebelumnya juga pernah jadi tamu gue dan kita pernah ngebahas insecurity. Nah kali ini kita gak akan ngebahas insecurity, kita akan ngebahas soal passion dengan panggilan hidup kamu. Siapakah dia? Dia adalah Kak Marsha Manopo. Welcome guys. Hai guys, hai Bima, hai semuanya teman-teman obralnya Mima yang selalu menemani Mima di malam hari. Seneng banget akhirnya diundang lagi sama Bima Hutapaya. Memang jadwal Mima tuh padat banget guys. Dan setelah sekian, enggak kebalik, beneran. Setelah sekian purnama akhirnya kita ketemu lagi. Aduh seneng banget, excited banget untuk ngobrol-ngobrol lagi di malam hari bersama Jemima. Yes, and I'm also very excited Kak, karena topik yang akan kita bahas ini menurut aku menarik banget ya. Secara kita kan lagi di rumah aja nih, banyak orang yang mulai jenuh dan banyak orang yang mungkin mulai ragu sama panggilannya dia. Banyak nih orang-orang yang punya tujuan hidupnya tuh misalkan, oke, gue pengen jadi pastor, gue pengen sekolah Alkitab. Sekolah Alkitabnya harus tertunda karena pandemi ini. Jadi banyak orang yang mungkin passionnya tertunda atau bukan tertunda tapi passionnya menurun gara-gara pandemi ini. That's why aku pengen ngebahas soal how to keep passionate nih secara umum, entah itu dalam panggilan kita atau how to keep passionate in our relationship with God. Nah sebelum kita bahas itu aku mau nanya dulu nih kakak, gimana selama pandemi ini, apakah masih waras atau udah mulai lelah dengan di rumah aja? Ya masih waras-waras miring dikit lah. Waras-waras miring dikit. Kalau kakak kayak dari sebelum pandemi emang udah miring ya Pak? Bukan gara-gara miring pandemi sedikit ya. Oh ya justru karena pandemi jadi lurus ya. Kayaknya begitu ya. Makasih loh Mima, terima kasih. Tuhan ampuni dia sebab dia tahu persis. Keseharian ya puji Tuhan tahun ini 2021 terutama di masa-masa pandemik awalnya tuh emang pastilah anxiety. Pasti anxiety itu di mana-mana karena manusia sangat anxiety, sangat penuh dengan kecemasan, sangat penuh dengan ketakutan, termasuk gue. Gue pun walaupun udah menjadi hamba Tuhan, udah tahu jurus-jurus firman mana yang bisa diambil untuk menguatkan, tapi yang namanya struggles, masalah ketika datang tuh kita pasti ada sesuatu yang kita sebut anxiety, cemasan, ketakutan. Nah selama pandemi ini justru awal-awal gue juga ngerasa takut, gue ngerasa cemas, ngerasa aduh gimana ya keluarga gue nih, ya ampun help me God, gue gak bisa ngapa-ngapain, jadwal yang harusnya penuh gitu, akhirnya di cancel, dan sementara gue sekarang udah full timer dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan ya, tanpa disadari ketika gue terus berjalan, itu tanpa disadari sih Tuhan kasih kekuatan loh. Bahkan tahun 2020 Tuhan kasih mujizat, Tuhan kasih breakthrough, Tuhan kasih sesuatu yang gue pikir gak mungkin banget. Misalnya ada sebuah apartemen yang gue jual tapi gak laku-laku semenjak 3 tahun yang lalu. Pas pandemik malah laku. Puji Tuhan kan. Wow, luar biasa. Jadi waduh, Tuhan tunjukin pertolongannya dia. Justru di saat-saat kita hilang pengharapan, tapi Tuhan nggak pernah Tuhan tuh nggak pernah membuat kita lepas pengharapan. Dia selalu memberikan pengharapan buat kita. Dari situ gue mulai jalan. Nah tahun 2021 ini juga sesuatu buat gue, karena bokap ngalami yang namanya gula kan. Dia ngalami gula, gangren. Akhirnya gangren dan akhirnya itu harus diamputasi kakinya. Itu awal tahun tuh. Belum sampai situ, nyokap gue bulan Maret dipanggil Tuhan, dia dibawa pulang sama Tuhan lah ibaratnya. Nah di situ membuat gue, aduh gimana sih. Nah jujur waktu itu gue sempat, Tuhan aku ada pelayanan loh, kan kenapa ini yang terjadi ya. Doanya juga udah doa kesembuhan, kita percaya Tuhan bahwa besar kuasanya waktu kita berdoa kan. Doain dari dalam nama Yesus penyakit sembuh, dalam nama Yesus nggak sembuh juga, sampai akhirnya bokap kehilangan kaki, nyokap akhirnya dipanggil Tuhan dan lain sebagainya. Gue sempat menjadi orang yang bener gak sih ini mujizat Tuhan masih ada gak sih di masa pandemi. Wah jangan seorang pendeta sempat meragukan dan tapi puji Tuhan justru dari situ memang Tuhan kita baik sih. Dia yang selalu mau memulihkan kita gitu ya, yang selalu membuat kita bisa kembali sama dia. Dan akhirnya ujung-ujungnya gue udah gak tahu mau ngapain, udah
komplain nggak bisa, marah nggak bisa, cuek nggak bisa. Anak-anak udah pada nopang, mentor juga udah nopang, tapi ada satu sisi yang cuma bisa diisi sama Tuhan. Ini dia nih. Dan pada akhirnya gue berserah aja, Tuhan, aku berserah. Dan pada akhirnya Tuhan rubahkan paradigma gue untuk tentang pandemik ini. Dan dari situ gue melihat bahwa Tuhan tetap menyertai. Sampai sekarang gue kuat itu karena Tuhan. Sehingga passion itu justru makin bertambah di gue. Makin ngelihat ketika dalam kesengsaraan yang paling parah, paling drop banget gitu ya, paling ada di titik bawahnya gue, justru gue melihat kekuatan Tuhan menjadi sempurna, kekuatan Tuhan menjadi lebih besar, dan itu membuat gue, wow God, what's next nih buat gue. Dan ya kalau namanya jenuh, capek, pasti gue alamin, semua orang pasti alamin. Itu sih yang gue alamin tahun 2020 dan 2021 gini. Yes, jadi kalau bisa dirangkum 2020 dan 2021 tuh roller coaster ya. Ada down, ada naik, gitu, ada happy, ada sedih banget karena kehilangan orang tercinta gitu ya. Anyway, sorry for your loss ya Kak, tapi keep being strong. Dan aku pengen sedikit membahas tadi tuh yang Kakak bilang sebagai pemimpin. Kakak kan pemimpin ya, Kakak ada komunitas yang Kakak pimpin, Kakak juga speaker gitu. Dan aku rasa di Insecurity Kakak sempat bahas dulu Kakak pernah dapat nubuatan kamu akan berbicara buat anak-anak muda. Jadi intinya panggilan hidup Kakak, kalau aku jadi satu kalimat, panggilan hidup Kakak adalah untuk ya mengembalakan dan juga memuridkan anak-anak muda lah ya, memimpin anak-anak muda, menginspirasi mereka. Nah, ada nggak sih saat atau momen di dalam hidup di mana jenuh atau bosan? Kayak misalkan ya mungkin selama pandemi ini karena undangan berkurang atau mungkin acara berkurang, mungkin jadinya passionate lagi kali. Tapi mungkin sebelum pandemi lah, nggak harus selama pandemi, mungkin tahun-tahun sebelumnya pernah nggak sih merasa kayak, aduh capek deh ngomong, capek deh harus mentoring. Ada nggak sih pernah nggak merasa capek dengan passion Kakak gitu, walaupun you know this is your passion gitu. Kayak aku passionnya nge-host, aku suka nge-MC, tapi ada saatnya capek dengan rutinitas, kayak aduh harus berangkat lagi nih kerja, aduh harus syuting lagi nih 10 episode, pasti ada saatnya jenuh. Nah, pernah nggak ngalamin jenuh seperti itu? Dan gimana Kakak nanganin ya waktu Kakak jenuh saat itu? Kalau ditanya pernah atau enggak, sering. Gitu sering ya? Iya, sering dong. Karena memang, tuh? Nah itu, memang sering aku dan juga pernah juga jenuh, bahkan sering ya tadi aku bilang ya. Nah, itu ternyata pas aku lihat ya, pas aku ngerasa jenuh itu emang aku sempat memikirkan yang aneh-aneh tuh. Mikirnya kayak, aduh capek pemuritan, aduh capek bagi hidup, karena kan passion aku emang di situ, bagi hidup, nongkrong, dan hasilnya nggak selalu kelihatan kan Kak? Maksudnya dan hasilnya nggak kelihatan, nggak langsung. Bahkan gagal, ada juga yang gagal. Karena perubahan manusia kan bukan bagian kita kan, bagian kita adalah mendampingi. Tapi kan kalau ngasih waktu, itu tuh capek Mima kalau kita kasih waktu ke orang, kita udah invest ke orang, kasih waktu ke orang, apapun kita bagi buat dia. Tapi ternyata dia nggak berubah-berubah, malah hancur, jatuh, dan lain sebagainya. Itu tuh kayak, aduh selama ini gimana sih waktu yang gue kasih buat itu tuh kayak apa, kayaknya sia-sia. Nah di situ sempat aku ngerasa jenuh dan capek. Ngerasa capek, aduh enakan kayak dulu ya. Sesuai dengan hobi gue, main drum, main musik. Pelayanannya aku dulu main musik tuh, main drum, main musik, terus habis itu keluar negeri. Bukan main suling ya? Suling? Bukan dong, drama. Penyanyi juga kan singlenya ada di YouTube. Iya, ada singlenya. Yang gak laku itu Mima. Jangan dibahas deh yang itu, kembali aja deh. Iya, yang gak laku itu loh. Sekali single, gak laku. Coba ombak kedua, single kedua, gak laku juga. Ya sudah. Karena memang panggilannya untuk memuridkan anak muda. Iya, tapi seenggaknya kan ada kita bisa ibaratnya mengekspresikan karya gitu ya. Saya kalau disimpan. Makanya teman-teman yuk tolong dilihat dan didengar biar laku ya. Ada di bawah ini linknya. Ada di bawah ini. Oke, nah. Aku melihat bahwa waktu itu aku jenuh dan aku capek, enakan aku gak ngurusin hidup orang lah ibaratnya gitu. Mendingan gue happy dengan hobi gue happy main musik, pelayanan main musik, luar negeri, hidup nyaman, daripada gue harus ngurusin hidup orang. Aku sempat seperti itu, bahkan aku juga cerita sama Sinta tentang hal itu. Nah di situ udah mulai, aduh iya ya, capek banget Tapi ya setelah aku pikir-pikir ya,